Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Sucitra Dewi. Saat ini, status saya adalah sebagai dosen tetap yayasan pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area dengan kepangkatan Lektor 200. Selama menjadi dosen di UMA, saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah yaitu Akuntansi Keuangan Menengah 1, Akuntansi Keuangan Menengah 2, Manajemen Keuangan 1, dan Manajemen Keuangan 2. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUKTPT pada bidang pengajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu yaitu Akuntansi Keuangan Menengah 1. Mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 ini merupakan mata kuliah wajib dari Prodi yang terdiri dari 3 SKS dan berada pada semester 3. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan keahlian kepada mahasiswa tentang akuntansi keuangan dan standar akuntansi keuangan. Kerangka konseptual yang mendasari akuntansi keuangan, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan analisis akun-akun aset lancar, aset tetap, dan liabilitas lancar dalam laporan keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam akuntansi keuangan menengah 1 terdiri dari 6 buah, di mana dari 6 CPMK tersebut kemudian akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran di luar dari ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK akuntansi keuangan menengah 1 yaitu CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan standar akuntansi keuangan dan kerangka konseptual dalam pelaporan keuangan. CPMK kedua yaitu mahasiswa mampu memahami dan membuat jurnal penyesuaian pada perusahaan perseroan terbatas. CPMK ketiga yaitu mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan membuat laporan keuangan perusahaan. CPMK keempat yaitu mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menjelaskan aset lancar. CPMK 5 yaitu mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menjelaskan aset tetap. CPMK 6 yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan liabilitas lancar. Mengenai mekanisme dan materi pembelajaran selama 1 semester terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana proses belajar dilaksanakan secara tatap muka. Pada pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester dan di pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama, materi pembelajaran yang akan saya bawakan yaitu diawali dengan menyampaikan pendahuluan berupa kontrak kuliah, RPS, dan silabus, serta pengenalan mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Pada pertemuan kedua, materi pembelajaran menjelaskan tentang jurnal penyesuaian pada perusahaan perseroan terbatas. Selanjutnya, pertemuan ketiga, materi pembelajaran tentang laporan keuangan laba rugi dan laporan saldo laba. Lalu pada pertemuan keempat akan membahas tentang laporan posisi keuangan. Pertemuan kelima dan keenam, materi yang dibahas adalah mengenai analisis kas dan piutang usaha. Lalu pada pertemuan ketujuh, materi yang dibahas menganalisis persediaan. Kemudian pada pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester. Selanjutnya, pada pertemuan ke-9 hingga ke-11, materi yang dibahas adalah menganalisis dan menjelaskan aset tetap berwujud. Pada pertemuan ke-12 hingga 13 membahas memahami dan menjelaskan aset tetap tidak berwujud. Selanjutnya, pada pertemuan ke-14 hingga ke-15, materi yang dibahas adalah perhitungan tentang jenis-jenis pencatatan dan pengukuran liabilitas jangka pendek, penyajian dan pengungkapan provisi dan aset kontingensi. Selanjutnya, pada pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester atau UAS. Untuk pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 juga terintegrasi dengan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Debt to Equity Ratio dan Current Ratio terhadap Financial Distress pada perusahaan manufaktur subsektor perkebunan yang diselaraskan dengan materi pembelajaran mengenai laporan posisi keuangan di pertemuan keempat.
Pada metode pembelajaran yang saya gunakan selama perkuliahan, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Di mana untuk delivery, saya menggunakan Teacher Centered Learning atau metode penyampaian yang berfokus kepada dosen. Dan selain itu, saya juga memfokuskan penyampaian materi yang berfokus pada mahasiswa seperti SCL, seperti small group discussion, project-based learning, case study, contextual instruction, dan lain-lain. Adapun untuk pembelajaran ini, saya telah menerapkan pembelajaran dengan metode small group discussion, project-based learning, dan case study. Pada saat perkuliahan, saya mereferensikan kepada mahasiswa berupa textbook, acuan kepada mahasiswa, yaitu textbook karangan Dwi Martani dan beberapa buku teks lainnya. Kemudian selain itu saya juga mereferensikan kepada mahasiswa untuk aktif mendownload e-book ataupun artikel khususnya mengenai akuntansi keuangan menengah 1. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan yaitu e-learning UMA serta blog dosen, di mana kedua aplikasi ini merupakan wadah untuk mengupload RPS, kontrak perkuliahan, dan mengupload materi perkuliahan. Untuk absensi perkuliahan, saya menggunakan aplikasi Amadi. Selain itu, saya juga menggunakan e-learning untuk memberikan tugas-tugas mahasiswa serta pengumpulan tugasnya. Kemudian, untuk metode interaction, saya akan melakukan interaksi dua arah dalam pembelajaran ini. Mahasiswa bisa berinteraksi dalam proses pembelajaran untuk berdiskusi dan bertanya. Dan jika mahasiswa tidak bertanya, saya akan memancing dan bertanya kepada mahasiswa. Selain saya berinteraksi dalam kelas, di luar kelas saya juga memperbolehkan mahasiswa berinteraksi mengenai perkuliahan di luar jamnya, melalui grup WhatsApp yang sudah dibuat sebelumnya. Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa itu sendiri dengan menggunakan sistem penilaian acuan norma atau PAN. Nilai A lebih dari 85, B+, rentang dari 77,5 hingga 84,9, nilai B, rentang nilai 70 sampai 77,9, C+, rentang nilai 62,5 sampai 69,9, nilai C, rentang nilai 55 hingga 62,9, nilai D, rentang nilai 45 sampai 54,9, nilai E, kurang dari 44,9. Demikianlah video mengenai penjelasan metode pembelajaran saya. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran di kelas secara tatap muka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Baiklah, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7 yang akan kita bahas mengenai persediaan. Jadi ini adalah RPS yang telah saya sampaikan sebelumnya di awal pertemuan, ya. Udah dilihat juga kan dari e-learningnya? Oke. Nah, jadi ini mengenai persediaan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, jadi pertemuan 7 ini kita akan membahas mengenai persediaan. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah agar mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai persediaan. Oke, namun sebelum kita masuk mengenai persediaan, saya ingin mengulas terlebih dahulu tentang materi minggu lalu. Oke, kalian masih ingat materi minggu lalu? Masih. Oke, tentang apa? Oke, nah jadi kan untuk kas itu sendiri kita telah belajar mengenai rekonsiliasi bank, seperti itu. Nah, jadi saya mau tanya nih tentang daya ingat kalian ya. Apa saja hal-hal yang dapat mempengaruhi dalam pembuatan laporan rekonsiliasi bank? Saya mulai dari Nora, silakan. Setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan. Oke, tadi benar yang dibilang oleh Nora bahwa yang pertama adalah mengenai setoran dalam perjalanan. Silakan Adit.
Yang kedua? Oke, benar, cek beredar. Oke, kalau yang ketiga apa Angel? Oke, penagihan wesel oleh bank. Oke, Rando, silakan yang keempat apa? Cek kosong atau bahasa Inggrisnya adalah not sufficient fund. Ya, silakan Sukani, yang kelima apa Sukani? Oke, benar, beban administrasi bank. Silakan Tria, yang keenam apa? Yang keenam itu adalah cek error, Bu. Oke, cek error. Oke, jadi tadi ada 6 yang disebutin oleh teman-teman kalian. Yang pertama adalah setoran dalam perjalanan. Yang kedua adalah cek beredar atau cek belum diuangkan. Yang ketiga adalah penagihan wesel oleh bank. Yang keempat adalah beban administrasi bank. Yang kelima adalah cek kosong. Yang keenam adalah cek error. Oke. Nah, itulah tadi sekilas mengenai kas. Nah, jadi kan materi minggu lalu ada kas dan piutang. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ada berapa jenis wesel tagih dan sebutkan. Siapa yang mau bantu saya menyebutkan? Oke, silakan. Jenis wesel tagih itu ada dua. Yang pertama itu notes receivable real interest bearing atau wesel tagih tanpa bunga, sama note receivable with interest bearing atau wesel tagih dengan bunga. Benar ya, tadi yang dibilang oleh Angelica bahwa wesel tagih itu ada dua jenis, yaitu not receivable with interest bearing, dan yang kedua adalah not receivable without interest bearing. Jadi artinya ada yang dengan bunga dan ada yang tanpa bunga, seperti itu. Nah, baiklah, kita akan masuk mengenai materi persediaan ya, karena sudah kita mengulas materi minggu lalu, seperti itu. Nah, untuk materi ini sendiri sudah saya masukkan ke dalam e-learning. Sudah kalian baca? Sudah. Oke, maka dari itu saya akan bertanya ya. Nah, jika sudah kalian baca, ada berapa metode penilaian persediaan? Ya, silakan Imam. Untuk metode penilaian persediaan itu ada 3. Yang pertama ada metode LIFO, yang kedua ada metode FIFO, dan juga yang ketiga ada metode average. Oke, benar ya yang dibilang Imam tadi bahwa metode penilaian persediaan ada 3. Metode FIFO, first in, first out, LIFO, last in, first out, dan yang ketiga metode average, metode rata-rata. Nah, nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut mengenai metode FIFO, LIFO, dan average. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya lagi. Ada yang tahu tidak atau ada yang ingat materi yang telah kalian baca tadi malam mungkin? Ada berapa sistem pencatatan pada persediaan? Ya, silakan Esther. Oke, benar. Tepuk tangan lagi. Tadi yang dibilang Esther benar, ada 2 sistem, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Oke, kita mulai masuk materi. Nah, ternyata persediaan itu bisa digolongkan 2 jenis berdasarkan jenis usahanya. Yang pertama adalah usaha dagang, yang kedua adalah industri. Usaha dagang itu perusahaan dagang maksudnya, dan industri itu adalah manufaktur, seperti itu. Jadi untuk persediaan antara di perusahaan dagang dan manufaktur itu ada perbedaan, ya. Kita lihat. Kalau di perusahaan dagang, jenis persediaannya hanya 1, ya, hanya 1. Artinya, misal kalian beli barang dari orang, lalu kalian jual tanpa merubah bentuk. Kalian beli baju dari orang, yang kalian jual juga baju. Nah, itulah nama akunnya adalah persediaan, seperti itu. Lain halnya dengan perusahaan industri ataupun manufaktur. Ada 3 jenis persediaannya. Yang pertama adalah bahan baku. Yang kedua adalah barang dalam proses. Yang ketiga adalah bahan jadi. Kita contohkan, misalkan adalah pabrik baju. Bahan bakunya berarti apa? Oke, misalkan dari yang paling awal adalah benang, ya kan? Benang. Barang dalam prosesnya kain. Barang jadinya baju, seperti itu. Nah, jadi
itulah perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, seperti itu. Oke, kita next. Nah, ini dia tadi yang disebutkan oleh Esler mengenai perpetual system dan periodic system. Nah, untuk perpetual system dan periodic system ini telah kalian pelajari juga semasa materi pengantar akuntansi 1 ya, tentang jurnal pada perusahaan dagang. Mungkin masih ingat-ingat sedikit ya? Ingat nggak? Ingat ya? Nah, itu dia. Nah, jadi yang pertama adalah perpetual system. Nah, perpetual system ini apabila membeli barang dagang dicatat sebagai persediaan. Ketika mengembalikan barang dagang dicatat juga sebagai persediaan. Diskon pembelian juga persediaan. Nah, beban angkut pembelian juga dicatat sebagai persediaan. Jadi apapun yang berkaitan dengan barang dagang, baik itu pembelian barang dagang, retur pembelian, diskon pembelian, dan beban angkut pembelian dicatat sebagai persediaan, seperti itu. Itulah dia tentang perpetual. Nah, tapi kalau periodic system yang dicatat adalah aktivitasnya. Misal kita sedang apa? Sedang membeli barang dagang. Berarti aktivitasnya apa? Pembelian, seperti itu. Nah, misal lagi kita mengembalikan barang kepada penjual. Namanya adalah retur pembelian. Kita memberikan potongan harga kepada kita diberikan potongan dari penjual, disebut namanya diskon pembelian, seperti itu. Dan kalau untuk membayar beban angkut, ya beban angkut pembelian, seperti itu. Nah, ini adalah contoh soal ya, ilustrasi mengenai tentang beginning inventory, persediaan awal. Nah, ada 100 unit seharga $6, totalnya adalah 600. Lalu ada purchase 900 unit seharga $6. Dan ada penjualan 600 unit seharga 12, dan ada ending inventory 400 unit, harganya adalah $6 dan totalnya adalah 2.400. Nah, mencatat transaksi ini menggunakan dua sistem. Nah, terlihat jelas ya, di sini adalah perbedaan antara perpetual dan periodik. Kalau untuk beginning inventory, transaksi pertama tadi tidak perlu dibuat jurnal, ya. Dia hanya menjelaskan bahwa the inventory account shows the inventory on hand sebesar adalah 600. Ini dia. Saya kembali lagi tadi ke soal. Jadi ini adalah saldo awalnya 100 unit seharga $6. Totalnya adalah 600. Oke. Lalu kita masuk ke pembelian. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara perpetual dan periodik. Kalau di perpetual, ketika membeli persediaan dicatat sebagai inventory pada account payable. 900 unit kali $6, 5.400. Tapi kalau di periodik dicatat sebagai purchase. Purchase pada account payable sebesar 5.400, seperti itu. Nah, lalu untuk penjualan 600 unit seharga 12. Nah, jadi kalau di perpetual, dia mencatat harga pokoknya. Nah, jurnalnya adalah pertama piutang pada penjualan sebesar 600 kali 12 adalah 7.200, ya. Nah, lalu mencatat HPP-nya sebesar 600 kali 6. Jadi $6 ini didapat dari harga beli tadi. Nah, 600 kali 6 sebesar 3.600. Cost of goods sold pada inventory. Tapi kalau dia di periodik, dia tidak ada mencatat harga pokok. Hanya harga jualnya saja, jurnalnya adalah piutang usaha pada penjualan, seperti itu. Nah, berikut adalah data mengenai persediaan. Tanggal 2 Maret ada pembelian 2.000 unit. Seharga per unitnya $4, totalnya adalah 8.000, seperti itu. Nah, tanggal 15 Maret membeli 6.000 unit. Seharga per unitnya 4,40, nilainya adalah 26.400. Dan tanggal 19 Maret penjualan 4.000 unit dan tanggal 30 Maret pembelian 2.000 unit seharga 4,75
dengan nilai 9.500. Oke. Nah, di sini kita average cost dulu, tapi ini yang periodik seperti itu. Nah, jadi dikelompokkanlah barang-barang yang telah dibeli tadi tanggal 2 Maret, 15 Maret, dan 30 Maret. Nah, dikelompokkan yang di persediaan yang telah dibeli seperti itu. 2.000 unit, 6.000, 2.000, totalnya adalah 10.000 unit. Nah, harganya adalah 2 Maret $4, 15 Maret 4,40, dan 30 Maret 4,75. Inilah totalnya menjadi total akhir 43.900. Nah, ini adalah yang sistem periodik. Nah, artinya kalau sistem periodik ini dijumlahkan dulu berapa total unitnya, berapa total harga belinya, lalu cari harga rata-rata. 43.900 dibagi total unitnya 10.000, berarti harga per unitnya adalah 4,39. Nah, jika ending inventory-nya adalah 6.000 unit, maka 6.000 dikali harga rata-ratanya 4,39, hasilnya adalah 26.340. Berarti persediaan akhirnya senilai 26.340. Berarti yang terjual berapa, Bu? Nah, tinggal hitung saja. Yang tersedia untuk dijual 43.900 dikurang persediaan akhir 26.340, dapatlah yang terjual menurut harga pokoknya adalah 17.560. Nah, ini sistem periodik. Kalau dia perpetual, nah, menentukan harga rata-ratanya adalah setelah pembelian. Misal, kalau tadi kan diratakan dulu semua, dijumlahkan nih, tanggal 2 Maret, 15 Maret, dan 30 Maret. Seperti itu. Nah, sedangkan kan antara tanggal 15 Maret dan 30 Maret seharusnya ada penjualan. Nah, jadi di metode rata-rata sistem perpetual ini, dia akan dirata-ratakan setiap ada pembelian di tanggal berikutnya. Contoh, tanggal 2 Maret ada pembelian 2.000 unit, harga per unitnya $4, totalnya 8.000. Lalu masukkan ke kolom persediaan, 2.000, $4, totalnya 8.000. Karena dia baru satu harga, maka belum ada dirata-ratakan. Nah, tapi mulai dirata-ratakan pada saat pembelian kedua tanggal 15 Maret. 15 Maret, 6.000 kali 4,40, 26.400. Nah, ketika masuk di kolom persediaan, jadi berubah harganya kan? Dapat dari mana? Nah, 2.000 tambah 6.000, 8.000. Nah, jumlahkan dulu unit dan totalnya. 8.000 tambah 26.400, 34.400. Dapat 4,30 dari mana, Bu? 34.400 dibagi 8.000, 4,30. Nah, ini dia. Ya. Selanjutnya adalah FIFO. FIFO periodik. Nah, kalau di periodik FIFO itu mencari persediaan akhir berdasarkan dari sisa setelah dikurangi dengan yang telah terjual, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan soal tadi yang awal, nah, kan ada pembelian 2.000 unit ya, 2.000 unit. Lalu pembelian lagi 6.000 unit, berarti totalnya 8.000. Lalu ada pembelian 2.000, berarti totalnya 10.000. Dari total 10.000 barang yang dibeli, yang dijual cuman, nah, yang dijual adalah 4.000, berarti sisanya berapa? Nah, kalau di periodik, berarti sisa 6.000 itu harganya ambil yang paling bawah. Oke. Nah, harga paling bawah tadi 30 Maret, 2.000 kali harganya 4,75, 9.500. Yang 15 Maret, nah, karena kita butuh 6.000 baru dikeluarkan 2.000, maka butuh 4.000 lagi. Nah, di harga kedua itu 4,40, maka totalnya adalah 17.600. Oke. Nah, maka harga barang yang terjual dari total 43.900 kurang 27.100 adalah 16.800. Baiklah anak-anak, dari penjelasan tadi kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Rian. Bu, izin bertanya Bu, dari PPT Ibu tadi jelaskan kalau FIFO itu tidak disarankan untuk digunakan. Alasannya apa ya? Oke, pertanyaan bagus ya Rian. Kenapa tadi menurut PPT bahwa LIFO tidak diizinkan? Nah,
Coba kalian bandingkan dulu antara average cost FIFO sama LIFO, mana yang menghasilkan laba yang terendah, paling rendah? LIFO. Nah, kenapa? Karena harga barang cenderung naik atau turun. Nah, misal nih, tadi kita beli barang pertama 2.000, yang kedua adalah 3.000, lalu kita jual 5.000. Kalau tadi dia LIFO, mana duluan yang dikeluarkan, 2.000 atau 3.000? 3.000. Kalau kita duluan keluarkan yang harga 3.000 dijual dengan harga 5.000, maka kita untung 2.000. Tapi kalau kita mengeluarkan barang yang pertama, harga pertama, maka kita untung 3.000. Nah, jadi alasan kenapa tidak boleh menggunakan LIFO, ya tidak diizinkan, karena dia akan menghasilkan laba terendah. Kalau laba rendah, maka pajak juga kecil seperti itu. Nah, setelah ini silakan kalian membentuk kelompok yang telah ditentukan, karena saya akan memberikan soal. Nah, tapi sebenarnya soalnya sudah ada di e-learning. Nanti kalian buka di e-learning, lihat soalnya dan langsung dikerjakan by ke kelompok seperti itu. Oke, dimulai. Untuk kalian ada kendala? Ibu mau memastikan tuh kalau Iya. kita pakai metode FIFO kan berarti kita pakai yang pertama kali kita ambil, yang kita beli kan? Iya, harga pertama dibeli itu nanti menjadi pertama kali keluar. Namun, kalau sebelumnya ada persediaan awal, jadi persediaan awal dulu. Jadi harga persediaan awal dulu yang keluar, jika tidak cukup baru ambil dari harga pembelian berikutnya. Oke? Oke. Ya. Oke, untuk kelompok ini ada kendala? Saya mau mastiin. Ya? Ini kan di sini ada harga jualnya. Pas, Ya. Penjualan. Nah, kalau di sini kalau ngelakuin penjualan itu pakai harga yang di sini atau pakai harga di inventory? Nah, jadi kalau untuk penjualan di kolom di tabel ini pakai harga yang dari persediaan, jangan harga yang di soal. Karena di soal itu adalah harga jual. Nah, harga jual itu di dalamnya ada keuntungan. Tapi kalau di sini kan namanya cost of goods sold, adalah harga pokoknya, harga kita beli. Harga kita beli dari mana? Dari kolom persediaan. Seperti itu. Jadi jangan ambil dari yang soal ya. Oke, sudah paham? Oke. Jadi kan tadi kalian sudah membuat kelompok ya, dan ini saya sudah memegang hasil dari diskusi kalian masing-masing tim. Nah, nanti akan kita bahas. Oke, untuk kelas ini kita selesaikan hari ini ya. Semoga materi hari ini bisa diterima dengan baik ya, dan bisa nanti sebagai ilmu kalian ataupun sebagai bekal kalian untuk di ujian nanti. Oke? Oke. Nah, sebelum kita tutup kelas, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih.